Halo Bunda, kali ini kita masuk ke pembahasan tentang cara menjaga atau memperbanyak suplai ASI. Apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita dapat menjaga dan juga memperbanyak suplai ASI? Nah, tentu dari segi makanan ya, karena ibu harus mengkonsumsi dan menambah kebutuhan makanan yang kaya gizi dengan asupan kalori 500 kilokalori per harinya. Ini per kali makan ya, paling tidak. Khususnya nutrisinya itu kaya protein, kalsium, dan vitamin, selain banyak minum air putih. Jadi bukan 500 kalori satu hari, tapi 500 kilokalori per satu kali makan. Jangan kurang dari itu ya. Dan kebutuhannya itu harus kompleks, dan kebutuhannya itu harus seimbang. Proteinnya ada, kalsiumnya ada, vitaminnya ada, dan jangan lupa juga air putihnya. Makanan yang sehat dengan gizi seimbang itu meliputi apa? Ya tentu kita tahu bahwa itu meliputi karbohidrat, contohnya nasi, mie, pasta, roti, sagu, dan lain sebagainya. Juga include protein hewani seperti ayam, telur, ikan, daging sapi, dan lain sebagainya. Juga include protein nabati seperti tempe, tahu, kacang almond, dan lain-lain. Lalu buah juga, sayuran segar, kemudian ada lemaknya juga seperti minyak, mentega, santan, susu, dan lain-lain. Dan jangan lupa ditambahi bumbu dapur. Jangan sampai kita makan tapi tidak ada rasanya, tentu tidak nikmat. Boleh kok menambahkan bumbu dapur seperti garam dan gula, termasuk kaldu juga boleh. Lalu jangan lupa kita boleh menambahkan juga suplemen tambahan, kalsium dan vitamin D atau ASI booster itu boleh. Nah, selain mengkonsumsi makanan, faktor psikologis pun itu penting dalam menciptakan suasana santai dan nyaman agar ibu tidak stres saat menyusui. Jadi tidak hanya memperbanyak dan menambah makanannya. Jadi Bunda itu wajib atau paling tidak menambah setengah porsi dari yang Bunda makan biasanya. Jadi porsi satu kali makan itu adalah 1,5 porsi dari porsi Bunda yang biasanya. Kalau misalkan saya kok tidak bisa ya makan banyak dalam sekali waktu, oh boleh Bunda buat makan sedikit tapi sering. Jadi misalkan biasanya 3 kali makan, nah harusnya kan 3 kali makan itu kita tambahi setengah porsi lagi ya. Tapi karena kalau misalkan Bunda tidak kuat, itu bisa kita buat menjadi 4-5 kali makan dengan porsi yang biasanya gitu. Nah, kemudian jangan lupa perhatikan juga faktor psikologis. Rasa bahagia, rasa rileks, rasa tenang itu juga sangat penting supaya dalam proses menyusui itu tidak ada rasa stres, tetap nyaman, dan itu sangat menunjang dalam proses keberhasilan menyusui. Nah, poin-poinnya lagi diperjelas, tips menjaga atau memperbanyak suplai ASI tersebut. Berikut ini beberapa tips untuk menjaga suplai ASI, yaitu mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Kandungan nutrisinya harus seimbang. Tidak hanya karbohidrat yang saja yang banyak, tapi protein dan sayurannya kurang, tidak. Atau misalkan hanya sayur-sayuran saja tanpa ada asupan karbohidrat, itu juga tidak bagus. Lalu yang kedua, minum air putih yang banyak. Minimal 2,5 liter ya, sampai 3 liter per hari. Kalau misalkan Bunda merasa bahwa saya tidak sanggup minum terlalu banyak air, nah silahkan dibagi per cc sebelum Bunda menyusui. Jadi misalkan Bunda mau menyusu sekitar jam 9, nah itu sebelum nyusu silahkan Bunda minum dulu 1-2 gelas air gitu. Jadi dibagi, misalkan nanti Bunda mau menyusu 8 kali ya satu hari, nah itu nanti minumnya bisa dipecah menjadi 8 kali minum gitu. Jadi tidak merasa bahwa oh saya minum itu sekian banyak, jadi tidak terasa seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan menahan lapar. Ini penting banget. Kenapa? Karena makanan itu adalah bahan bakar dalam memproduksi ASI. Kalau misalkan bahan baku itu tidak ada, bagaimana hormon prolaktin tadi itu akan mengolah ASI. Nah, yang keempat, konsumsilah protein hewani. Bagus mengkonsumsi ikan atau minyak ikan. Ini sangat bagus untuk menghasilkan yang namanya hand milk ya, atau ASI kental dalam ASI, yang isinya kandungannya itu berupa lemak untuk menunjang kenaikan berat badan. Nah, yang kelima yaitu patuhi jadwal pengosongan payudara. Yang keenam, istirahat cukup.
Kemudian selanjutnya bangun percaya diri, yakin bahwa kita bisa menyusui. Jadi positive thinking ya, itu bagian dari kita menjaga hormon ASI kita supaya tetap on. Kalau misalkan kita merasa ASI saya tidak cukup, nah itu bisa menjadi sugesti dalam tubuh kita sehingga makin lama ASI kita ya benar tidak cukup. Jadi daripada kita mengatakan bahwa ASI saya sedikit atau ASI saya tidak cukup, misal sekali pumping di awal kelahiran ya, Bunda merasa pumpingnya kok hanya 50 mili gitu. Jangan katakan bahwa kok ASI saya hanya 50 mili ya, tapi katakanlah bahwa alhamdulillah ini adalah rezeki anak saya sudah dapat 50 mili. Semoga besok bisa semakin menambah lagi. Nah itu beda daripada kok ASI saya kurang kok cuma segini. Itu bisa membangun persepsi di dalam tubuh kita bahwa otomatis nanti lama-lama secara tidak langsung ASI kita akan beneran sedikit dan lama-lama berkurang gitu. Nah yang terakhir adalah konsumsi ASI booster bila perlu. Oke, itu dia tadi tips-tips yang bisa Bunda lakukan untuk tetap menjaga bahkan memperbanyak suplai ASI. Ya, itu semoga bermanfaat. Kita lanjut ke materi selanjutnya.